masuk ke dalam bed lagi. Berarti balikin lagi ke tempat semula tadi. Balik lagi beserta dengan laki-laki itu, balik ke dalam bed. Nah itu ketutup halak itu ketutup kayak handuk putih gitu, balik dulu kayak dilipet kayak roti dilipetnya, dan bunyi kretek bunyi. Udah saat itu bilang waduh, udah. Setelah itu gue langsung balikin punggung. Saat itu gue langsung putuskan gue balik punggung, gue nggak mau ngeliat. Gue mau ngeliat, yang gue ngeliat dulu bokap gue. Pas gue balik punggung, gue liat bokap gue nggak ada. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Herkul, Sandang Pangan, Saringane, Sawika, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Bokap gue nggak ada. Nggak ada di tempat. Nggak ada di bed. Gue bilang, waduh, gue liat bokap gue nggak ada. Gue bilang, aduh, tolong dong. Gue langsung bilang, gue langsung feeling apa? Jangan sampai dibawa. Kosong, bednya itu kosong. Udah, gue bilang tolong jangan bokap gue. Nah, sebelah sini kan karena itu VIP dia ada kamar mandi sendiri ya. Iya. Nah, dari arah kamar mandi, gue dengar kayak toilet flush. Nah, bokap gue, yang gue pikir saat itu, tolong bokap gue jangan, gitu. Nah, gue liat toilet flush gitu, gue dengar itu, dan nggak lama kayak orang buka pintu toilet, kletek, tapi pelan, kletek, tarik pelan. Ini posisi gue nggak mau ngeliat nih, gue cuma fokus ke bed. Berarti posisi masih Sebelah sono. seperti semula duduk itu, nggak berubah tuh ya Bang ya? Itu toilet di sebelah situ. Iya. Terus gitu mati, kletek, kek, kebuka. Nah, gue dengar ada suara langkah, tep, tep, dan itu suara apa? Hak tinggi perempuan ya. Oh, sepatu. Letak, letak, tapi pelan-pelan. Iya. Letak, letak, letak. Udah, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Nah, pas gue rasa udah ada di samping gue, jadi ini bed, ini pegangan bed. Nah, gue rasa udah di samping sini nih. Iya. Nah, di saat gue rasa udah di samping gue itu bed bokap yang gue pegang, itu digoyang, digoyang. Iya, iya. Jadi kayaknya dia pegangin ujung bed, digoyang-goyang gitu. Aduh. Karena tangan gue ikut kegoyang-goyang gitu. Iya. Udah digoyang gitu. Nah, pas habis digoyang, si yang tadi gue denger langkah kaki itu, dia nggak deket ke gue, tapi ini masih digoyang. Kotak, datengin gue di samping dan di belakang gue. Berhenti. Ini masih terus. Ini masih goyang jalan. Gue ngerasa dan gue denger itu udah di belakang gue. Berhenti di situ. Di belakang gue pas. Dah. Ini masih digoyang. Gue denger langkah kaki pas dari belakang gue. Nah, nggak lama itu berhenti. Bed itu berhenti goyang. Udah. Di saat itu gue shock banget. Gue berdoa, Tuhan tolong keluarin dari gue dari sini, tolong selamatin bokap gue. Nah, di saat itu gue ngerasa dia ngejamah sini, dua tangan ngejamah, ngerayap gitu ya, ngerayap sini, tak sampai di sini, kayak meluk dari belakang, perut. Dan itu yang gue rasa tangan gitu. Udah, bener, ditarik ke belakang, seret, ditarik belakang, sampai gue ya terlempar ke belakang, ditarik ke belakang gitu. Pas ditarik, gue keduduk di bed sebelah. Bed yang tadi. Iya, ditarik sampai gue blub gitu. Aduh, bed sebelah, gue bilang, aduh, keduduk di bed sebelah. Nah, pas gue duduk ke bed sebelah, gue rasa itu tangan lepas langsung gitu, tapi bukan pelan-pelan ya, langsung lepas begitu. Nah, dari sini gue belakang ini, itu gue ngerasa ada tangan itu narik ke belakang ini, suruh lihat kayak orang tuh lihat ke atas. Oh, suruh melihat. Didongain ke atas begini. Gue ngeliat itu yang suster tadi
Yang keluar dari itu ternyata itu suster. Yang keluar dari Iya. toilet Karena pas gue liat gini, suster di atas, atas. di plafon. Iya. Nempel. Oh, Nempel lengkap ya. Aduh. Lengkap baju susternya, sepatu nempel di atas begini. Nempel ini nempel semua iya. atas. Makanya gue langsung pikir, waduh yang keluar tadi dia. Iya. Karena apa? Pakai hak tinggi gue lihat warna putih. Ini suster, baju suster lengkap. Nempel di atas plafon. Nggak. Waduh, dia. Berarti ngadep ke bawah. Bener pas tatapan sama gue begini. Tatap-tatapan. Iya. Gue ngeliat dia ada kira-kira 5 detik ya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma nempel doang gitu, ngeliatin gue gitu. Nah, lama-lama gue ngeliat dia masuk ke dalam plafon. Masuk ke dalam plafon. Pertama beli tangan kiri kanan dulu, baru ke sisanya ini semua kayak diisep, blep, masuk ke dalam plafon. Sama kayak tadi di kasur. Iya, blep. Tapi yang di kasur tadi wujudnya beda. Kalau ini memang suster. Maksudnya prosesnya itu Prosesnya sama. bilangnya tuh begitu masuk. Diisep, blep, 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 masuk. Udah. Di saat itu gue punya timbul keberanian gue untuk berdiri. Gue lompat dari bed itu, gue lompat, gue langsung lah cari lagi bed bokap gue. Tetap bed bokap itu nggak ada bokap. Udah. Masih belum ada. Udah. Di saat udah panik segala macem, saat itu gue marah. Di saat itu gue jadi marah. Kesabaran gue hilang. Istilah gini ya, gue sampai nyebut gue bilang, tolong dong balikin bokap gue nggak suka caranya gini. Gue udah marah banget. Gue marah sampai kaki gue itu nendang bed itu. Bed yang tadi macam-macam itu, gue tendang, bah, gue bilang, gue nggak mau tahu siapa lu, balikin bokap gue sekarang, gue bilang, gue nggak ada salah di sini, balikin. Tapi saat gue itu udah dengan menangis juga, kan udah panik, shock, terus gue nggak tahu bokap gue kemana, gitu. Yang gue pikirin cuma bokap gue balikin, udah, gue tendang, gue maki-maki, pokoknya, wah udah segala macam kata-kata kotor lah, udah, nggak lama. Jadi gue posisikan ke bed itu, bed kosong. Nggak lama, gue denger di belakang gue kayak kesek, kayak orang tidur. Gresek, gresek. Nggak ada bokap gue. Udah. Gue pikir bokap gue udah balik dong. Iya. Udah, gue langsung balik. Wah, bukan bokap gue. Tulang. Kerangka. Kerangka manusia. Tidur. Wah, bagi itu, untung gue gak megang. Kalau tadi kan dengan bokap gue pegangin kan. Iya. Jadi gue langsung balik, gue mundur, sampai ke TV tadi, ke meja TV. Ke meja TV. Jadi meja TV sini, gue kemundur, langsung berhadapan dengan dua bed itu. Iya. Bed bokap sama bed yang itu. Nah, itu kerangka masih ada. Emang tengkorak, kerangka. Iya, Kerangka manusia. Gue diem gitu. Udah, gue kesadar situ, gue bilang tolong dong. Jangan gini caranya, gue gak demen. Udah. Dan gue tuh kerangka berdiri. Duduk. Dia bangun, duduk. Dan habis itu dia nunjuk. Tapi yang gue lihat dia nunjuk keluar. Ini kerangka loh, nunjuknya keluar. Pintu. Iya. Ke arah pintu keluar. Pintu yang ke kanan. Jadi kalau ke kanan itu ke arah teras ya. Teras, bukan. Teras. Nah kalau teras itu yang gue tahu dia teras, taman, terus ada satu koridor menuju ke kamar mayat. Oh. Gitu. Dia nunjuk ke situ. Ya, tapi bukan itu, ini kerangka bertulang. Baru kali itu gue ngeliat itu kerangka bisa nunjuk. Dia nunjuk keluar Dan duduk. Posisinya duduk di atas bednya bokap gue. Karena waktu itu gue masih terbawa emosi ya. Gue langsung bilang, oke, gue ikutin maunya lo. Tapi tolong setelah ini balikin bokap gua. Udah. Dia ngapain? Dia tetap nunjuk. Udah. Pelan-pelan gue geser, gue buka tuh. Jadi udah nggak ada batapan nih. Udah, gue buka pintu teras, gue keluar. Di saat itu masih gelap. Di depan itu gelap, cuma ada lampu satu-satu. Yang tadi gue liat terang ya. Satu. Yang tadinya gue liat terang banget waktu lampu mati, terang kan di luar. Ini sekarang pas gue keluar, itu lampu atas itu mati, tinggal satu-satu di ujung-ujung doang. Gue buka, aduh gelap. Dah, gue keluar. Tujuan gue cuma satu,
demi bokap gue balik. Jadi saat itu gue ngalamin ya, di saat kita udah terpojok, kalau namanya kita ngelindungin keluarga, apapun dilakoni. Dan saat itu Bang Roland tuh punya insting bahwa si tulang itu nyuruh Bang Roland ke arah Ke arah sana. Oh. Gitu. Dan dilakukan demi Bokap keluarin gue, lagi, bro. balik lagi. Udah, gue keluar, waduh gelap nih. Udah, tapi gue pasang tekad. Gue gak akan kalah demi yang kayak ginian. Gue cuma minta bokap gue kembali. Iya. Udah, gue tutup lagi pintu. Gue lompatin taman, karena itu teras, taman, baru koridor. Gue lompat ke taman, gue masuk ke koridor. Nah, koridor gue ngeliat kiri kanan. Nah, gue ngeliat kiri kosong. Pas gue liat kanan, itu di ujung tuh pintu, ya. Jadi pintu, tapi atasnya itu pintu yang diburemin kacanya. Oh iya. Itu terbuka, ngek. Pas gue liat itu terbuka. Udah, gue jalan ke situ. Gue jalan, makin gue percepat. Nah, sementara jalan itu jadi jalan-jalan sebelum ke sana itu dapat kayak perempatan koridor lagi ke arah ruangan-ruangan lain, instalasi lain. Tapi pintu masih ada di depan. Masih depan. Jadi gue terus fokus gue ke sana. Gue jalan. Nah, pas udah mau sampai di perempatan itu gue ngelihat. Ini kan kalau koridor rumah sakit ada tiang-tiang ya. Iya. Tiang-tiang rumah sakit. Lorong. Yang... Pertama gue kira kerah. Gelayutan. Gelayutan begitu. Jadi antara tiang-tiang rumah sakit gelayutan. Dari jauh. Makin deket, gue ngeliat ke atas orang. Gelayutan, tapi kepalanya nggak ada. Tangannya. Iya, gelayutan, tapi kepalanya nggak ada. Iya. Gitu. Kaki ngejuntai. Gelayutan, kepalanya nggak ada. Itu ada kurang lebih 5-6 orang di gelayutan. Aduh, banyak lagi. Gelayutan, pas di perempatan koridor. Sontak gue saat itu, gue berhenti. Gue cuma bilang apa? Maaf, gue nggak tahu kalian siapa. Ini posisi masih marah nih. Iya. Maaf, gue nggak tahu kalian siapa. Tujuan masih satu nih, Bokap. Gue nggak tahu kalian siapa. Tolong jangan ganggu gue. Udah, gue lewat. Tapi gue liat gue merem. Iya. Tapi gue sadar gue ngelewatin mereka tuh gelayutan. Sampai istilahnya telinga gue ini kayak nyentuh kakinya mereka, tak gitu, yang gelayutan. Pokoknya gue lewat. Tapi apa? Gue tutup mata. Karena apa? Kan gue udah tahu di jalannya tinggal lurus doang. Iya. Nah, tutup mata. Belum lewatin pintu nih ya? Belum. Lewat jalan terus sampai kaki mereka tuh yang kena di sini. Gue terus jalan. Belum berapa jauh dari situ, gue ngerasa udah lewat dong. Iya. Gue buka mata, kosong. Gue berhenti, gue balik belakang. Nah, pas gue balik belakang, yang tadinya orang gelayutan, itu bukan orang gelayutan lagi, kepala mereka. Kepala yang tadi pada gelayutan. Iya. Berkumpul. Kepalanya doang sekarang, tapi diikat pakai rambutnya. Iya. Ke atas. Rambutnya ngikat gitu. Ya, Gelantung gitu. Aduh. Dan diketawain. Sama kepala itu. Ketawa mereka. Gitu. Ketawa, kepalanya 5 atau 6 banyak. Kepalanya doang, jadi dan itu nyata itu yang ngegantung mereka itu rambutnya. Iya. Gitu. Ngikat ke atas. Tinggal kepalanya doang gitu. Gitu. Pas gue lagi tuh, wah sial, gue bilang, langsung gue balik lagi, gue makin mempercepat langkah gue kan. Nah, pas gue mempercepat langkah gue itu, gue ngerasa ada yang ikut. Duk. Ada yang ikut. Iya. Ada berapa orang ikut? Ada bunyi. Bunyi, wow, udah. Pokoknya gue mikirnya apa? Bodoh amat, lu mau ikut, bodoh amat. Dah. Pas sampai depan pintu yang terbuka tadi, gue masuk. Tapi antara berapa meter gue denger yang ikut itu berhenti. Gitu, udah berhenti duluan. Berhenti nih, udah gue masuk. Nggak bisa masuk pintu. Kayak nggak bisa masuk situ. Iya. Gue masuk dong, ini pintu kebuka nih lebar. Iya. Gue masuk, tapi yang waktu gue masuk kan setiap instalasi itu harusnya ada namanya ya, instalasi apa gitu. Betul. Ini nggak ada. Waktu gue mau udah deket itu gue nggak ngeliatin tulisan. Jadi gue pikir itu instalasi normal lah ya.
pas gue masuk, gue masih inget banget itu ada dua kayak kalau gue bilang sih kayak bak mandi ya, tapi dari keramik tinggi begini kayak buat cuci-cuci apa panjang. Oh, Panjang, gue nggak tahu ternyata itu kamar mayat ya. merawat jenazah. Awalnya gue nggak tahu itu tempat apa. Pelastaraan, iya. Udah, gue masuk itu gue lihat ada dua tempat itu di tengah. Nah, di pinggirannya itu kayak ada kas-kas begitu. Kasnya ada pintu kotak-kotak gede gitu. Iya. Nah, udah gue masuk situ. Pas gue masuk, ini pintu ketutup. Plep. Waduh, Aduh. ketutup. Nah, tapi di dalam itu, di tengah itu ada lampu putih terang. Pinggirannya, semua pinggirannya itu biru. Tengah itu terang putih. Udah, gue ketutup. Waduh, gue kejerat di sini nih. Udah. Pas dalam situ, gue otomatis pas begitu ketutup, gue mau balik buka lagi dong. Iya. Pas gue balik mau buka, belum sempet gue sentuh gagang pintunya, gue denger belakang itu dari kas-kas itu kayak ada ngedobrak, gubrak dari belakang. Gue langsung balik. Gue balik pertama nggak ada. Kasih buka. Tapi yang pertama gue denger kayak dobrak, Tapi blak. nggak buka. Nggak kebuka. Pas gue buka nggak ada, masih utuh. Udah, gue balik lagi. Gue baru mau pegang lagi itu, dia bunyi lagi tapi lebih kencang, tapi udah bukan satu, kayak ada dua pintu yang didobrak, gubrak gitu. Waduh. Nah di saat itu gue langsung mikir kayak ada perasaan gue ada orang nih di sini. Bener, pas gue balik badan itu semua pintu yang di situ itu terbuka, dan di situ gue lihat ada tray itu jatuh ke bawah semua. Oh, udah berjatuh tapi itu semua kebuka, traynya itu udah jatuh. di bawah semua, dan di atas kayak gue bilang bak mandi itu ada dua yang gue tahu itu dua mayat ya, itu tinggal separuh badannya ada di atas itu, dua-duanya tinggal separuh, darahnya masih ada, dan saat itu kepala mereka langsung balik ke arah gue, ngeliat ke arah gue, orang utuh. Tapi yang satu yang sebelah sana kayak ada beling-beling gitu ya. Gue langsung pikir apa? Wah, ini yang kecelakaan pertama nih. Oh, Ambulans datang pertama. Iya. Karena sih ada kayak beling-beling nancep gitu ya. Tapi tinggal separuh ginjalnya apa? Itu masih ada di situ, terburai. Itu darah semua sini semua. Nah, yang kemarin agak deket gua itu perempuan, dan itu yang gue lihat, gua nggak hafal si ibu tadi yang awal baju atasnya gue lihat, tapi bawahnya udah nggak ada, kosong. Nggak ada juga. Kosong juga, ginjalnya kelihatan, isi perutnya ada, terboleh. Dan dua mereka itu ngeliat ke arah gue gitu. Dua-duanya nengok gini. Wah, gue lihat gitu, gue langsung kesandar di pintu. Gue langsung ngeliat ke atas gini, gue bilang, ya ampun Tuhan, tolong deh. Gue bilang, kalau siapapun mereka, gue minta maaf deh, gue minta ampun ya. Gue nggak tahu kejadiannya, semoga kalian tenang gitu. Gue doain. Iya. Jadi karena gue inget kata almarhum bokap gue, ya. Jadi opa gue dulu, jadi opa yang sebelah Dari nyokap, itu pernah bilang, dia tahu gue ngeliat gitu. Sama ada, gue punya ayah tiri. Nah, bokap tiri gue ini dia meninggal duluan dibanding bokap. Nah, gue inget kata-kata mereka, kalau lu udah nggak kuat, lu merem. Tapi kalau lu masih kuat, lu kasih wejangan. Gitu. Nah di saat itu, gue lihat ke atas, ya istilahnya gue bilang, gue minta maaf gitu loh. Gue nggak tahu kalian siapa, tragedi gimana. Ya istilahnya, gue doain kalian diterima di sisi Tuhan, tolong. Dan gue sebut juga ayah gue juga sekarang lagi dirawat kritis. Sudah. Itu gue ngadepnya ke atas, gue udah nggak perhatiin mereka tuh yang di situ tuh. Gue udah nggak perhatiin mereka. Yang berdua itu. Nah, di saat gue lagi doa-doa gitu, itu lampu dalam itu mati, yang lampu tengah ya mati, kesisanya biru. Oh, yang tengah terang Iya. mati. Kesisanya pinggiran yang biru-biru itu, lampu neon biru. Iya.
Karena prinsip gue gini, kalau jangan mati, lebih baik dia terang gue ngeliat dibanding mati, begitu terang gue ngeliat kaget. Oh iya. Gitu loh. Ya aduh dia mati deh, gue bilang. Ke sisa tuh biru-biru semua. Nah udah, biru. Jadi posisi gue tuh kesadar di pintu. Nah, Pintu yang awal tuh ya? pintu awal yang gue masuk Yang tadi. buka itu tadi. Nah, pas lagi itu, gue denger orang kayak turun ke lantai, jalan. Dari itu, dari... Trek gitu. Dan basah gitu kan. Basah gitu. Nah, jalan ngedekatin ke gua. Udah gue diem aja, saat itu gue udah diem gitu. Nah, pas udah gue rasa nih, udah depan muka gue. Kenapa? Orang kalau depan muka kita hembusan napas kan ada tuh, kerasa ya ke pipi gitu. Pas saat gue bilang depan gue, dia nyala tuh lampu. Telak, nyala. Si ibu. Depan. Ibu itu depan gua, tapi kondisinya saat itu yang gue lihat matanya hitam semua. Kalau tadi kan utuh masih manusia ya. Ini matanya hitam, hidungnya itu udah keluar darah semua. Bahkan sampai telinganya keluar darah, dan sini nggak tahu kayak apa bocor atau gua nggak tahu nih. Di sini nih ada darah juga ngalir gitu. Kayak darah gitu ngalir. Itu depan muka gua langsung. Nah, di saat itu gua jatuh. Pingsan. Gue jatuh karena pas gue plak gue jatuh, gue udah ya gimana ya, kayak Titik orang udah nggak tahu titik lemahnya itu ya bang ya. Gue udah ngerasa kayak plak gelap semua, plak jatuh kayak orang tidur. Iya. Udah jatuh gitu. Nah, gue nggak tahu berapa lama. Abis itu gue ngerasa kayak ada yang goyang badan gue gitu. Bang, mas. Pas gue buka mata gitu, pertama kabur. Pas gue buka mata, tukang sapu rumah sakit. Karena dia pakai baju kayak OB, masih pegang gagang sapu. Dia bilang, mas. Gue bilang, hah? Duduk mas. Dan di situ gue lihat udah ada karyawan rumah sakit lain ya. Dan ada satu satpam datang. Mas dari mana mas? Gue bilang, bokap gue mana? Kamar berapa? Gue sebutin kamarnya. Ada kok dalam. Ayo saya bantu. Udah. Pas mau diangkat, gue lemes banget. Emang lemes banget. Selama hidup kalau gue ngeliat gitu, emang kalau udah banyak lemes. Iya. Akhirnya diambil kursi roda, gue dinaikin kursi roda, didorong. Nah, sampai di ruangan bokap gue, dibuka pintunya. Puji Tuhan ada bokap gue situ. Udah ada situ. Tapi udah pagi, udah terang ya, Iya. Udah terang, udah banyak pengunjung, udah. Nah di ruangan itu si tukang sapu sama beberapa orang rumah sakit ini, mereka balikin gini, Kursi. Mas kita ngobrol mas, ayahnya mas mungkin antara dengar dan enggak ya, mas dari mana semalam? Gue cerita, gue habis beli nasi goreng depan, gue masuk, oke gue cerita. Mereka kaget, saling natap-natap gitu. Nah, gue tanya, ini jam berapa sekarang? Jam 10.20, udah mau setengah 11. Siang. Hah? Gue bilang, siang? Iya. Gue tadi ditemuin di mana? Mas ditemuin di dalam kamar mayat, mas. Kamar jenazah. Dan posisi mas tadi ditemuin, itu di pintunya kebuka, makanya kita langsung ketahuan ada orang situ. Nah itu, jadi gue pingsan situ, pintunya kehalang di badan gue. Iya. Gitu, karena pintu kamar jenazah itu nggak boleh terbuka mas. Iya. Orang nggak boleh tahu kan. Kok ini kebuka? Akhirnya, ya udah, masih kita temuin situ. Tadi kita udah masukin kursi roda. Terus gue bilang, ada tulisannya? Ada. Gue bilang yang gue masuk tadi malam kagak ada. Gak ada tulisan. Nggak ada kamar jenazah, nggak ada. Ada kok mas, gede banget, sumpah gue bilang nggak ada. Oh ya udah deh. Dan habis cerita itu, si security ini dia bilang, ini mas tadi bilang ketemu 2 kan, ibu-ibu
sama yang banyak pecahan kaca ya. Kalau yang pecahan kaca itu mungkin ya itu yang tadi malam memang masuk orang kecelakaan. Itu mayatnya masih di dalam, Mas. Kaget, masih di dalam, masih di dalam, Mas. Mayatnya masih dalam. Nah, kalau yang ibu-ibu itu dulu karyawan kita sini, Mas. Karyawan kita gitu, salah satu suster sini. Tapi setengah juga. Iya. Nah, dia meninggalnya itu juga kecelakaan tapi kegencet, jadi mobilnya ringsek gitu. Dia waktu itu punya mobil kecelakaan di daerah ini disebut ringsek, kegencet. Jadi waktu dievakuasi ketarik tubuhnya emang Lepas. badannya separoh dan tewas di tempat gitu. Dia waktu itu meninggalkan 3 anak masih kecil-kecil. Terus saya ciri-cirinya kayak gini. Oh iya bener, gue bilang iya itu yang saya lihat, bajunya ini, iya itu dulu suster sini. Jadi waktu dia pulang, dia ganti baju rumah sakit, dia pakai baju biasa, dia punya mobil tabrakan gitu. Tapi kuburnya ada, mau keluarganya tahu gitu. Udah disebut kok nama orang perawat ini, namanya ini. Tapi kalau yang satu yang pecahan kaca itu masih ada, Mas, mayatnya di dalam karena baru semalam masuk. Pecahan kaca semua, betul gitu. Udah saat itu dari pihak mereka coba bilang, Mas kalau bisa jangan dipublikasi karena di rumah sakit ini memang begini, semua rumah sakit juga sama. Saya bilang ya saya tahu Pak, cuma paling nggak ada yang didoain ya Pak, yang itu masalah kan bukan cuma saya nanti ngeliat gitu. Udah setelah itu bisa dikasih minum dan agak segeran. Saya nunggu ibu saya datang, saya pulang. Saya nggak mau cerita ke ibu saya waktu itu gitu. Dan itu saya pendem sampai sekarang, sampai ayah akhirnya meninggal, ibu saya juga meninggal di 2021 lalu. Saya nggak mau bilang kisah ini gitu. Jadi saya pendem aja, nggak ingin ada diceritakan. Gitu. Jadi yang pertama saya lihat emang itu si ibu itu ya awalnya nangis Yang dari awal itu. dari awal gitu. Yang di bed itu nggak dibahas ya Bang, sama si itu nggak Enggak. tahu siapa itu, kalau itu Enggak. beda lagi ya. Karena yang saya mau cari tahu saat itu emang yang ibu awal, Yang awal itu. karena itu yang saya ketemu lagi di duduk akhir. di IGD itu ya. Ketemu lagi di akhir sama yang barengan sama dia itu sebenarnya ada pecah-pecahan kaca nancep gitu. Yang lewat Ah, itu ah. yang belum di apa jenazahnya belum diberesin. Kalau yang masuk ke bed saya udah nggak mau bahas sih, soalnya Dan bisa- nggak diceritakan juga itu Enggak. mah yang memang mungkin kejadian di ruang itu aja. mungkin ya, mungkin salah satu pasien belum meninggal ya mungkin gitu. Dan kalau suster yang di atas nemplok sama yang atas itu, gua curiga ibu itu. Ya mungkin ibu itu Waktu dia masih waktu dinas, masih dinas. dia nunjuk ini loh gua waktu Iya, dinas iya, gitu. iya. Karena nggak lama itu kan dia keisep ke atas, Iya. masuk ke dalam plafon gitu. Luar biasa sekali para kancajan apa? Jadi apa ya yang dikisahkan sama Bang Roland tadi gitu, maksudnya itu dalam kurun waktu mungkin sekian menit gitu ya. Mm-mm. Jadi TV habis TV, kejadian TV nyambung ini, jadi jangan diasumsikan bahwa itu tuh panjang lama gitu. Jadi waktunya itu cepat, lalu mungkin Bang Roland tuh apa pindah dimensi Mm-mm. gitu sehingga nggak bisa melihat si Mm-mm. bapak gitu ya. Akhirnya masuk ke situ. Karena emang waktu saya masuk pertama kan di lorong itu nggak ada orang ya. Iya, udah pindah dimensi aja Ah, kayaknya gitu ya. Tapi saya belum sadar juga saat Belum itu. ngeh kan gitu ya. Saya sampai ngelongongin ke dalam ruangan suster nggak ada orang, tapi saya belum ngeh juga. Mm-mm. Saya cuma pikir lagi pada makan kali. Betul. Ternyata ya udah gitu. Udah pindah. Heeh. Udah pindah. Dan makhluk-makhluk seperti itu akan senang jika ada satu orang yang mempunyai penglihatan itu kan. Jadi makanya semuanya mengejar untuk apa Nunjukin. ya? Untuk nunjukin, untuk apa? Ingin diketahui lah gitu Iya. ya Bang Roland. Betul. Luar biasa para kanca, dan itu terjadi di rumah sakit, salah satu rumah sakit gede lah ya hitungannya. Masih Rumah aktif sakit sampai gede, sekarang. Masih aktif sampai sekarang. Masih aktif. Ada yang ingin disampaikan buat para kanca di rumah?
Ya paling ini ya, istilahnya gaib atau mistis itu nggak bisa ditabrakin dengan nalar Iya. gitu. Karena semakin kita mau cocok homologi dengan nalar dan logika, itu nggak akan bisa ketemu gitu. Karena mereka itu dunianya ada di samping kita, tapi hanya memperlihatkan kepada mereka yang punya karunia ataupun yang bisa ada sixth sense Ya. gitu. Kalau enggak, ya enggak. Nggak akan ketemu ya. Gitu. Jadi ya apa? Ya itu tadi para kanca, benar yang dikatakan orang bahwasanya ada hal yang kita tidak ketahui gitu. Dan ada orang yang mengetahui seperti itu mungkin ya. Para kanca misteri Timur Bumi, jika ada yang memiliki kisah yang serupa gitu atau yang lain yang berbau mistis, silakan DM ke Instagram kita atau kirim sinopsisnya melalui WA, dan nanti akan menjadi narasumber seperti Bang Roland ini. Bang Roland, terima kasih banyak Ya. ini sangat ini ya apa? Sangat ya memberikan sesuatu lah ya, maksudnya untuk para kanca semua gitu. Banyak pelajaran juga yang bisa dipetik di sana, jadi artinya apa kayak fokus mungkin ya Bang Roland ya. Kebetulan Bang Roland udah sering seperti itu, jadi nggak ngeh aja ternyata udah pindah dimensi aja Iya, gitu ya. betul. Dan kalau kita yang mungkin orang awam ya nggak mendapatkan gift itu, ketika pindah dimensi pasti akan kaget luar biasa. Karena kebetulan Bang Roland sudah sering, jadi ya menghadapinya beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan kayak kita lah seperti itu para kanca. Kalau kita mungkin begitu pertama nongol udah pingsan dari awal gitu ya. Ya, betul. Seperti itu para kanca. Jadi ya seperti itulah kira-kira kisah dari Bang Roland, dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bang Ya. Roland. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.